Alhamdulillah bahagia ketemu sekali. anak bapak yang tinggal satu sebelah. Setelah dipenjara selama 11 tahun akhirnya Rosminiwati lolos dari hukuman mati. Rosminiwati, 36 tahun, tenaga kerja wanita, TKW, asal Desa Cangko, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, kembali ke kampung halaman pada Sabtu, 3 September 2022. TKW yang sempat terancam hukuman pancung tersebut dibebaskan setelah menjalani penjara selama 11 tahun. Kepada MNC Portal Indonesia, MPI, Selasa, 6 September 2022, Rosminiwati mengatakan, terkejut saat pertama kali mendengar kabar bahwa dia mendapatkan hukuman mati karena tersandung kasus dugaan sihir atau santet kepada majikannya. Saat saya mendengar kabar mendapat hukuman mati, hati saya tidak tahu harus gimana. Saya nangis dan tidak mau apapun, kecuali saya berharap bisa pulang lagi ketemu anak, suami saya, bapak, dan keluarga, kata Rosminiwati. Rosminiwati menyatakan berangkat ke Arab Saudi pada 2009. Ketika itu, dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 2 tahun di rumah majikannya. Saat kontrak habis, saya mendapat musibah fitnahan dituduh guna-guna terhadap majikan atau kata orang Arab sihir, ujarnya. Ketika dia hendak pulang ke tanah air secara baik-baik, tutur Rosminiwati. Tas miliknya digeledah. Setelah saya bertanya kepada majikan kenapa tas saya digeledah dan kesalahan saya apa, saya langsung dikurung selama 2 hari di kamar kosong, tutur Rosminiwati. Selama 2 hari itu, Rosminiwati tidak diberi makan dan minum. Setelah itu, dia dibawa oleh majikannya ke kantor polisi di Arab Saudi. Saya di kantor polisi menjelaskan kalau saya tidak merasa melakukan apapun. Namun tetap tidak percaya karena orang sana, Arab Saudi, masih percaya tahayul, ucapnya. Akhirnya, ujar Rosminiwati, dia dibawa ke tahanan Syugra. Yang membuatnya bersyukur, para petugas yang berjaga di sana semua baik. Saat itu saya sangat takut, karena di sana saya tidak ada keluarga. Saya hanya bisa meminta kepada Allah saja, ujar Rosminiwati. Lalu, pada 12 Juli 2012, Rosmini divonis hukuman mati dan denda 1 juta rial. Serta hukuman cambuk sebanyak 1.200 kali. Setelah divonis, saya mendapat intimidasi oleh polisi untuk mengakui dengan alasan jika mengaku maka kasusnya akan cepat selesai dan cepat pulang, ujar dia. Atas dasar itu, pengacara Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Arab Saudi mengajukan upaya hukum banding. Pada Januari 2015 kerja keras pengacara KBRI membuahkan hasil. Majelis Hakim Pengadilan Syugra akhirnya membebaskan Rosminiwati dari hukuman pancung menjadi hukuman penjara 8 tahun atas hak khusus. Tidak berhenti di situ, upaya hukum terus dilakukan oleh pengacara KBRI. Pada September 2016 berhasil meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Syugra mengubah denda 1 juta rial menjadi hukuman tahanan 4 tahun atas hak umum. Sehingga, total hukuman menjadi 12 tahun penjara. Lalu mendapat pengurangan masa tahanan selama 1 tahun. Jadi kurungan penjara yang dia jalani selama 11 tahun. Syukur Alhamdulillah atas bantuan pemerintah Indonesia dan semuanya yang telah berusaha untuk mengeluarkan saya dari hukuman pancung. Akhirnya saat ini saya sudah bisa pulang dan bertemu anak, suami, serta keluarga. Ujar Rosminiwati. Sementara itu, Siti Kurniawati, anak Rosminiwati, menyampaikan rasa syukur. Sejak usianya masih 1,5 tahun, dia sudah ditinggal ibunya menjadi TKW, dan baru bertemu kembali saat ini ketika dia duduk di bangku kelas 3 SMP. Ini kali pertama saya melihat ibu. Karena sebelumnya saya tidak mengetahui wajah ibu saya, karena foto juga saya tidak punya. Semoga ibu tidak tinggalkan saya lagi, kata Siti Kurniawati dengan mata berkaca-kaca. Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI, Indramayu, Jak Nuri mengatakan,
sangat mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, dan semua pihak yang sudah membantu Rusminiwati hingga lepas dari hukum mati. Kami juga berterima kasih ke Kementerian Luar Negeri, ke WNI, atas fasilitas pemulangan WNI Rusminiwati yang sebelumnya telah divonis hukuman mati.